Saudara, apa kabar semua? Sudah lama tidak bersua di podcast ini. Ya, apa mungkin satu poin ketika lu dewasa itu adalah lu tahu apa itu prioritas. Wah. Ya, jadi prioritas itu adalah lu mengesampingkan sesuatu, ya, dan lu tonjolkan mengesampingkan sesuatu karena ada hal yang lebih penting. Ini. Nah, beta ya beberapa kali juga di episode-episode beta jelaskan bahwa ATP Podcast ini kan tempat untuk beta membagi pikiran, ya, dan lain sebagainya. Ya mungkin dalam beberapa waktu terakhir ini kan ada hal yang beta prioritaskan, maka kemudian si podcast tidak tidak ada episode dan seterusnya. Tapi beta pikir kerinduan tuh ada, saudara, tapi ya namanya kita harus berprioritas. Ya, jadi tanda kedewasaan adalah lu bisa membagi waktu, ya, antara apa yang lu suka dan apa yang sebenarnya urgent untuk lu kerjakan. Ya, apakah urgent ini juga, kalau kita bicara saudara urgent, ya, kapan satu hal itu dikatakan urgent atau menjadi penting, ya, untuk dikerjakan? Ketika sesuatu itu berhubungan dengan banyak hal, ya, gitu. Ya, apa yang urgent, ya, seperti ketika MU kalah dari West Ham kemarin, ya, atau apa tuh? Ya, dari West Ham, dan kemudian Erik ten Hag dipecat. Ya, beta take episode ini saudara kebetulan pada saat half time, ya, pertandingan antara MU lawan klub dari Norwegia kalau tidak salah, ya. Beta klub dari Norwegia ini yang beta sendiri agak susah, Bodo Glimt, ya, itu. Beta agak susah melafalkannya. Klub ini luar biasa saudara, ya. Ini baru babak pertama skornya 2-2, ya, dan ini laga pertama si Ruben Amorim di Old Trafford, dan gol sudah detik keberapa tuh sudah gol, ya, karena blunder dari kiper Bodo Glimt ini. Dan kemudian MU 1-0, kemudian di menit ke-18 mereka isi lagi, kemudian mereka unggul 2-1, dan ini barusan Højlund buat gol. Sehingga golnya keren sih, ya. Ini baru namanya Højlund, ya, dapat satu peluang langsung jadi gol. Nah, itu baru keren saudara. Ya, jadi ya beta sambil buat episode nih, ya, sambil nonton MU. Ya, MU beta pikir, ya, buat lu fans MU, beta cenderung tidak buat episode khusus untuk bahas MU, ya. Mungkin di episode ini saja. Beta pikir, ya, kita sekarang tuh terima sajalah bahwa kita tuh bukan tim top lagi. Kita tim yang sedang dalam proses. Jadi lu nikmati saja prosesnya, saudara. Intinya ada kemajuan, ya. Beta pikir dengan, ya, Ruben Amorim dengan misi yang dia bawa, beta lihat dari dia punya wawancara dan seterusnya, beta pikir ini orang yang menawarkan sesuatu yang berbeda, ya, dari, ya, mungkin 7-6 pelatih sebelumnya, ya, selepas Sir Alex 2013, ya, si Ruben Amorim beta lihat dia menawarkan suatu identitas, ya, yang baru gitu. Jadi ya oke, kita lihat saja, ya, bagaimana perkembangannya. Nah, saudara, berbicara soal perkembangan ini, mungkin ada yang, ya, beta saat ini ada di lingkungan yang sangat akademis. Dan beta
setelah mungkin ya 4-5 tahun tidak ada di lingkungan akademis dan sekarang beta ada lagi di lingkungan itu, beta terkaget-kaget buat saudara dengan perkembangan ya yang namanya AI. Oh, ini artificial intelligence buat saudara, luar biasa. Beta waktu di kampung di NTT ya itu pakai ChatGPT sih, tapi tidak semasif. Dan ketika beta beranjak ke lingkungan akademis ini, beta lihat wow, ini pemanfaatannya sudah sangat luar biasa buat saudara ya, AI ini. Dan kalau beta lihat buat saudara, AI ini memang ya Seringai pun pernah buat lagu judulnya AI di album apa, Adrenalin Merusuh tuh, album apa namanya, beta lupa lagi. Pokoknya pernah lah ada lagunya Seringai judulnya AI. Waktu dengar lagu itu betanya membayangkan, tapi sekarang real yang beta alami setiap hari, yang beta lihat penggunaan AI itu luar biasa saudara. Dan nampaknya ini hal yang apa ya, yang tidak bisa kita hindari lagi. Beta pikir beta pernah bahas juga di episode yang beta bahas film tuh ya, film apa tuh namanya, beta lupa lagi. Itu Vince ya, beta pernah bahas AI di situ saudara, bagaimana sejarahnya. Tapi beta mau lihat cenderung bagaimana sih AI ini dalam apa namanya, dunia pendidikan itu bagaimana, atau bukan dunia pendidikan saja, apakah AI ini akan menggantikan fungsi guru ya. Kita barusan rayakan Hari Guru Nasional ya. Apakah ketika anak SD sudah bisa pakai ChatGPT dan seterusnya, kemudian mereka bisa menjawab pertanyaan dari guru dengan seenaknya begitu ya. Beta pikir ada pro konnya ya, ada dampak positif, ada dampak negatifnya ya, bagaimana perkembangan AI ini dan seterusnya saudara. AI ini saudara ternyata bukan hanya, kalau kita bicara eksistensinya, dia bukan hanya ada di lingkungan pendidikan saudara, di kesehatan juga sudah ada ya. Industri manufaktur beta pikir sudah berkembang lebih cepat ya, mungkin di negara-negara maju sudah pakai robot dan seterusnya ya. Transportasi ya, sekarang di reels di IG lu sudah lihat juga bahwa ada mobil yang autopilot begitu, dia jalan sendiri begitu, lu tinggal titik saja lu pun tujuan dan dia menuju ke situ. Luar biasa transportasi, AI juga. Kemudian dalam bidang apa, keuangan misalkan, beta pikir sekarang AI juga sudah menyasar ke situ ya. Ya mungkin ada juga di lingkungan dalam bidang environment ya, lingkungan energi juga AI juga sudah ke sana ya. Contohnya apa ya? Mungkin kita bisa tahu suhu ruangan dengan lebih mudah, kemudian mungkin AC satu saat dia akan menyesuaikan dengan apa suhu ruangan itu, kita tidak perlu setel lagi ya. Ya dan seterusnya. Kemudian juga mungkin pemerintah juga ke depan akan melihat AI sebagai peluang untuk ya mungkin membuat kebijakan-kebijakan publik dengan AI. Beta sudah baca beberapa artikel tuh di Amerika atau di Eropa, beta lupa. Tapi pemerintah sudah mulai pakai AI saudara ya, untuk bisa apa mengambil kebijakan publik ya. Dan beta pikir itu tidak salah saudara, tapi memang kita harus lihat tantangannya saudara. Tantangan AI itu apa? Kalau dia sudah berkembang, kemudian tantangan yang dihadapi apa begitu ya. Kayak Ruben Amorim nah. Dia dengan semangat membara datang latih MU, tapi dia harus tahu bahwa MU itu menjadi pelatih apa? MU merupakan pekerjaan terberat di dunia. Ya. Dan dia sekarang harus hadapi tantangan ya saudara. Dan kalau dalam AI tantangannya mungkin ya, kita tahu bahwa AI itu kan basisnya big data ya. Dan data itu ya ketika dia diprogramkan, dia dikendalikan oleh namanya algoritma ya. Sehingga tantangan yang pertama mungkin yang bisa kita lihat adalah bias algoritma. Itu kan bisa terjadi karena dia basisnya machine learning ya, big data, dan mungkin algoritma tuh bisa bias saudara.
Beri contoh, beta pernah diskusi dengan teman ya, dia pakai ChatGPT yang sudah premium ya. Dia bilang ChatGPT itu kalau dalam dunia akademis saudara, ketika kita membaca jurnal ilmiah dan seterusnya, kita bisa tuh ya tanya saja, tolong buatkan saya ini, dia akan kasih lengkap tuh saudara. Atau kita tanya ini, tapi di titik tertentu si ChatGPT itu dia tidak bisa yang terlalu detail saudara. Maksudnya di titik tertentu ada kecenderungan untuk si ChatGPT akan mengambil kesimpulan sendiri. Dia tidak pakai data dari big datanya, tapi dia mungkin dengan dia punya kecerdasan sendiri, dia buat suatu statement atau dari prompt yang kita berikan tuh dia menafsirkan sendiri. Nah, ini yang mungkin bisa kita katakan sebagai bias algoritma saudara. Itu mungkin tantangan yang pertama. Yang kedua mungkin bisa kita sebut privasi data. Nah, ya kalau kita bicara privasi data nih saudara, bahaya ya. Beta sekarang sudah sangat takut dengan namanya privasi data, karena semua aplikasi yang kita pakai ya, ketika kita mau login ke situs ini, ke situs itu, terkadang dia minta akses data. Nah, ini kalau kita perlu situs itu, dan ya itu memang dilema saudara. Kita tidak mau kasih juga tidak kita butuh dan seterusnya, tapi maka kemudian kita kembali pada apa? By the way, ini MU lawan Bodo Glimt sudah mulai lagi saudara. Jadi betek podcast ini sambil nonton ya. Kalau ada momen berharga beta akan sebut. Oh, Diogo Dalot sudah masuk, ganti Anthony nampaknya. Karena tadi Anthony main di wingback kanan. Saudara, mungkin kita lagi bahas AI sambil menonton MU lawan Bodo Glimt ini Europa League. Oh tidak, Dalot ganti Malaysia. Malaysia tadi main keren sih, mungkin karena baru sembuh cedera, jadi mungkin langsung dicadangkan biar bisa main di liga mungkin ya. Oke. Mason Mount. Shit. Mason Mount kena Mister. Anyway, our number 7 Mason Mount, dia punya semangat yang luar biasa. Ya. Oke, saudara, privasi data kembali tentang AI. Setelah bias algoritma, privasi data. Ya, kebocoran data sudah kita sering lihat saudara ya. Kaget ada yang WA ke lu, kaget ada yang SMS ke lu dan seterusnya. Ya, itu bahaya saudara. Jadi makanya kenapa produk Apple ya kemudian menjadi sangat digemari, karena mungkin privasi ditawarkan Apple itu luar biasa saudara. Beta tidak bilang beta tim Android juga. Beta pakai device Android, beta pakai device Apple. Tapi di sisi tertentu beta akui ya, Apple dengan kebijakan privasinya luar biasa. Kita yang pakai tenang. Mungkin ke depan beta pikir ini karena ini tantangan AI, jadi tolonglah yang vendor-vendor besar ya, perusahaan-perusahaan besar bisa lebih lebih kasih perhatian lebih pada privasi data pengguna, user, itu penting. Itu tantangan kedua saudara. Tantangan ketiga mungkin ada kekhawatiran. Beta kembali ke lagu Seringai ya. Ada lagu Seringai itu dia bilang AI mungkin robot satu saat akan mengganti peran manusia. Ini kan bahaya saudara ya. Meskipun mungkin masih lama lah. Sekarang kan kita lihat perkembangan AI kebanyakannya untuk membantu kita, misalkan kita untuk pendidikan dan seterusnya. Tapi kalau robot satu saat kita yakin pasti saudara peran manusia tergantikan ya. Kalau peran manusia tergantikan, beta pikir bahaya saudara ya. Kalau pekerjaan yang membosankan bisa diganti Hoylund buat gol saudara, luar biasa. Asis dari siapa tadi itu, keren ya. Oke, 3-2 ya. Kembali lagi apakah peran manusia akan tergantikan? Beta pikir akan saudara, karena ya kita tahu bahwa
eh, Elon Musk pun kemudian akan ada mengembangkan apa tuh Elon Musk, robot yang katanya bisa mengerjakan pekerjaan yang membosankan. Ya mungkin saja mungkin ibu-ibu rumah tangga suatu saat akan tidak kerja lagi karena ada robot yang bisa nyapu, nyuci dan seterusnya. Oke. Tapi kita akan lihat ya saudara. Tapi ya ini tantangan AI lagi ini. Peran manusia akan tergantikan. Ya, manusia sekarang mungkin hanya copy paste dari mahasiswa ya, atau siswa copy paste dari ChatGPT, langsung paste di Word untuk tugas kuliahnya atau tugas sekolahnya ya. Ya, itu lebih berbahaya saudara. Peran manusia akan tergantikan. Tantangan AI. Yang berikutnya mungkin kita bisa sebut tanggung jawab dan akuntabilitas ya. Itu mungkin dampak selanjutnya dari peran manusia yang tergantikan tadi ya. Manusia cenderung tidak bertanggung jawab lagi dan ya tidak apa nama istilahnya, tidak bisa untuk segala sesuatu tuh jadinya kita tidak percaya tuh kan. Contoh mungkin kalau beta seorang guru saja ya, beta mengajar di sekolah yang banyak anak yang bisa akses AI, ChatGPT misalkan, beta akan pragmatis tuh kah ya, dengan tugas yang mereka buat, dan ini jangan sampai AI ini itu akan parno ya, bukan akan ada suuzonnya ya. Gitu ya. Itu tantangan keempat. Dan tantangan kelima mungkin keamanan cyber ini mungkin ranahnya lebih luas dari privasi data ya. Keamanan cyber itu mungkin ya kayak Indonesia kemarin diretas ya, kemudian ya itu mungkin bisa menjadi tantangan juga. Itu 5 tantangan AI saudara: bias algoritma, privasi data, peran manusia yang tergantikan, ya tanggung jawab dan akuntabilitas, dan yang terakhir tadi keamanan cyber. Dan saudara, beta akan ajak saudara kita lihat apa sih pendekatan-pendekatan yang bisa kita buat untuk bisa mengatasi tantangan AI tadi itu ya, beberapa poin tadi itu. Nah, ini beta ajak saudara kita lihat dari kacamata filsafat lah ya. Kacamata filsafat tuh ya, meskipun beta juga tidak terlalu tahu filsafat ya, tapi menarik juga kalau kita baca-baca artikel filsafat tuh, itu membuka paradigma baru lah istilahnya. Oke. Beta sering baca kalau ada beta pernah baca satu artikel, dia bilang kalau kita mau menilai sesuatu yang berkembang di masyarakat, kita bisa pakai 2 pendekatan saudara. Pendekatan yang bisa kita pakai itu, pendekatan pertama adalah deontologi. Deontologi itu pendekatan yang diperkenalkan oleh seorang filsuf ya, katanya dari zaman pencerahan ya, kan Eropa dulu kan pernah ada di era kegelapan tuh. Kemudian ada masa pencerahan. Nah, ini Immanuel Kant ini salah satunya tokohnya. Dia memperkenalkan pandangan namanya deontologi atau bisa disebut Kantian. Nah, poin dari deontologi itu? Deontologi itu poinnya adalah tindakan dikatakan bermoral atau tidak bergantung pada motif atau niat ya, bukan karena konsekuensi tindakan. Nah, ini kadang kita baca kalimat filsafat ini kan bingung saudara. Jadi tindakan dikatakan bermoral atau tidak ya, moral dan amoral, itu bukan pada konsekuensinya ya, tapi pada motif atau niat seseorang buat itu tuh untuk apa. Nah, kalau kita kaitkan dengan
perkembangan AI, bos saudara, maka pendekatan deontologi ini ya menekankan pertama tuh harus ada kewajiban moral dan prinsip universal ya. Ya, ini untuk apa? Untuk mengarahkan perhatian ya pada aspek prosedural dan hak-hak yang tidak dapat diganggu gugat. Apa yang tidak bisa diganggu gugat? Privasi, keadilan, penghormatan terhadap martabat manusia dan seterusnya. Itu. Jadi AI itu boleh saja, tapi kewajiban moral dan prinsip universalnya jangan sampai dihilangkan. Kalau kita lihat kajian dari kajian deontologinya Immanuel Kant, itu yang pertama, saudara. Yang kedua, sistem AI itu tidak hanya mengejar hasil, tetapi juga mematuhi aturan moral yang ditetapkan. Nah ini, ya, karena tadi dia tekankan pada motif dan niat. Ya, artinya dia kontrol di situ tuh, motif dan niatnya harus benar supaya hasilnya, konsekuensinya baik. Ya, jangan sampai AI itu dikembangkan intinya hasilnya bagus lah, itu kan bisa bias dan seterusnya. Tadi kita sudah bahas sebelumnya. Artinya harus mematuhi aturan-aturan moral yang berlaku di masyarakat yang sudah umum, saudara. Itu yang kedua. Yang ketiga, deontologi ini digunakan untuk memberikan alasan moral yang jelas di balik keputusan yang diambil oleh AI. Jadi ya kita harus, jadi memang deontologinya Immanuel Kant ini dia pokoknya lu boleh kembangkan AI lah, asal landasan-landasan moral itu tidak diabaikan, saudara. Itu pendekatan Kantian deontologi pertama dari Immanuel Kant. Tadi beta bilang ada dua, saudara ya. Yang kedua itu filsuf namanya Jeremy Bentham. Nah ini dari Inggris, beta salah ingat ya, kalau tidak salah ingat. Dia memperkenalkan teori namanya utilitarianisme, utilitas lah ya, utilitarianisme ya. Ini teori etika yang berpusat pada konsekuensi ya. Kalau kebalikan dari Kant tadi deontologi itu, kalau deontologi itu motif dan niat, tapi kalau Jeremy Bentham dengan utilitarianismenya berfokus pada konsekuensi ya. Artinya tindakan dianggap benar jika menghasilkan manfaat yang terbesar ya. Jadi kalau manfaat banyak orang bisa rasa, tindakan ini benar nih. Oke. Jadi utilitarisme itu berfokus pada hasil yang memberikan manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang ya. Pendekatan ini sering digunakan dalam konteks pembuatan keputusan berbasis big data, di mana AI dapat mengoptimalkan efisiensi dan hasil untuk populasi luas, saudara. Ya, jadi AI ini untuk utilitarisme sangat baik karena dia bukan hanya berdampak pada negara tertentu atau pada suku tertentu atau komunitas tertentu, tapi banyak yang bisa mendapatkan hasilnya begitu, ya, konsekuensinya. Nah, pendekatan utilitarian membantu menilai dampak luas dari keputusan tersebut pada masyarakat. Luar biasa ya. Jadi dari pandangan deontologi dan utilitarianisme ini ya, ini baik sekali untuk sebagai pandangan filosofis lah, bahwa AI itu boleh, tapi intinya Immanuel Kant bilang harus ada moral-moral yang lu jangan sampai langgar. Yang kedua ya, Jeremy Bentham dengan utilitarianismenya dia bilang intinya bisa bermanfaat bagi banyak orang. Baik, saudara, tadi itu deontologi dan utilitarianisme itu memang sering dibahas oleh para ahli secara bersamaan ketika mau menilai suatu perkembangan di masyarakat lah ya. Untuk hal ini benar atau tidak, atau pantas atau tidak, tuh biasanya mereka pakai dua hal itu
Nah, beta baca artikel juga ada pendekatan lain untuk menilai sesuatu. Ya, ini namanya virtue etik ya, atau bisa kita terjemahkan sebagai etika kebajikan ya. Nah, virtue etik ini biasanya didasarkan pada pemikiran Aristoteles, saudara, tentang kebajikan, atau bahasa Yunaninya arete ya. Nah, ini etika kebajikan ini menekankan pada pengembangan ya, pada pengembangan karakter dan kebajikan individu ya. Nah, kalau dalam konteks AI ya saudara, pendekatan ini fokus pada keadilan, tanggung jawab, dan kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan etis untuk pengembangan AI ya. Ini mungkin bisa kita lihat bahwa AI ini pendekatan virtue etik ini untuk pengembangnya, untuk si pengembang AI itu harus bagaimana. Nah, tadi kan kalau deontologi dan utilitarianisme kan itu mungkin untuk hal umum lah. AI lu boleh berkembang asal rambu-rambunya ini, moral dan kemudian kebermanfaatannya. Tapi kalau virtue etik dia menyasar tuh pengembangnya ya. Jadi seseorang atau suatu perusahaan begitu bisa mengembangkan AI asal ya dia fokus pada keadilan, pada tanggung jawab dan kebijaksanaan. Supaya dalam pengambilan keputusan etis itu untuk pengembangan AI ya. Nah, jadi di sini ditekankan bahwa pengembang dapat menggabungkan rasionalitas dan emosi dengan seimbang sehingga AI cerdas secara teknis dan secara etis. Nah, itu. Nah, ini yang kemudian bisa dipakai supaya AI itu jangan sampai dia strike back kepada manusia tuh kan. Jangan sampai peran manusia tergantikan ya. Jangan sampai begitu. Ya, nanti bahaya itu ya. Jadi harus rasional, ada menggabungkan rasional dan emosi ya, yang seimbang. Nah, ada juga ahli yang menyebutnya untuk berkaitan dengan virtue etik ini, untuk pengembang AI itu harus pakai namanya AI ethics capital. Artinya harus melibatkan semua unsur ya, mungkin masyarakat, pemerintah, banyak hal lah, untuk pengembangan AI agar mencerminkan komitmen moral yang mendalam terhadap kesejahteraan kolektif. Jangan sampai pihak ini yang untung, pihak ini rugi dan seterusnya. Itu virtue etik, saudara, berkaitan dengan pengembangan AI. Nah, itu kajian filsafat, saudara. Jadi Immanuel Kant dengan deontologinya berpasangan tadi dengan utilitarianisme, kemudian kita bahas tadi virtue etik. Sekarang kita kenal ada namanya hak asasi manusia, saudara. Yaitu banyak itunya ya, banyak poinnya di situ, banyak hak asasi manusia. Di Indonesia baru terbentuk ya Kementerian Hak Asasi Manusia yang katanya minta dana 2 triliun. Kalau dananya 2 triliun bagaimana tuh ya? Apakah dengan dana 2 triliun kasus HAM masa lalu dan yang sekarang bisa terselesaikan? Amin. Ya, kalau kasus HAM yang lalu tuh bisa diselesaikan dengan 2 triliun, ya kasih saja lah. Kementerian Keuangan kasih saja lah. Oke, anyway, bagaimana kita melihat AI dari perspektif hak asasi? Nah, saudara, beta tidak ambil hak asasi yang umum ya, tapi ini beta ambil dari punyanya Uni Eropa ya, European Union Charter of Fundamental Rights ya. Jadi mereka punya beberapa poin-poin penting terkait dengan itu ya. Ada sekitar 6 atau 7, tapi untuk terkait AI ini artikel yang beta baca mereka hanya
memakai 4 saja. Yang pertama itu namanya human dignity. Wah, ini atau martabat manusia. Poinnya di sini adalah penerapan AI tidak boleh menjadikan manusia sebagai sumber data atau alat untuk mencapai tujuan. Nah, ini tetap manusia tuh yang utama sebagai senternya. Jangan sampai manusia kemudian hanya sebagai sumber data saja, ya. Nanti manusia dikendalikan oleh mesin. Nah, itu tidak boleh. Kan manusia punya dignity, punya martabat. Yang kedua, prinsip freedom atau kebebasan. Nah, dalam konteks AI, freedom itu bagaimana? Ya, hak atas kebebasan dan keamanan pribadi, ya, meliputi transparansi dalam penggunaan data pengguna serta penerapan perlindungan data seperti enkripsi. Nah, ini penting, saudara. Ini tadi kita sudah bahas tuh. Jangan sampai AI ini baik tapi nanti kebebasan kita kemudian bisa terkekang karena data pribadi bocor di mana-mana, tidak ada perlindungan data, atau mungkin AI juga bisa mengikis kreativitas, ya. Katanya AI itu sudah bisa melukis, AI sudah bisa bikin podcast, orang tidak bisa kreatif. Ya, betul, pernah nonton Reels, ada yang buat podcast dengan ChatGPT. Ya, tidak organik lagi tuh, karena kita buat podcast dengan mesin. Nah, saudara, itu kedua, ya, kebebasan atau freedom. Yang ketiga adalah terkait equality, ya, atau kesetaraan. Nah, di sini AI harus menekankan pada larangan diskriminasi, ya. Algoritma dirancang untuk mengidentifikasi dan menghilangkan bias diskriminatif dari data. Nah, ini tadi kita sudah bahas juga, ya. Jangan sampai ada didiskriminasi dari algoritma itu. Yang keempat, solidarity, ya. Desain AI harus memperhatikan dampak pada pekerja dengan mengembangkan teknologi, ya, yang mendukung kolaborasi manusia dan mesin, bukan menggantikan pekerjaan manusia sepenuhnya. Ini, ya. Jadi mudah-mudahan panel-panel internasional ini mulai lihatlah AI ini. Beta lihat Kementerian Pendidikan itu sudah buat kayak semacam pedoman untuk penggunaan AI dalam pendidikan. Ya, mungkin, ya, bisalah kita untuk jangan sampai mesin ganti manusia. Ini harus ada langkah-langkah konkret lah, ya. Beri contoh mungkin yang kayak kita mengurangi lubang ozon tuh, kan ada keputusan internasionalnya itu, ya, tidak boleh pakai CFC dan banyak hal gitu. Mungkin untuk AI ini juga bisalah kita pakai international panel untuk itu, ya, Pak Saudara. Itu, ya. Jadi pendekatan-pendekatan dari nilai-nilai hak asasi manusia pun bisa kita pakai untuk pengembangan AI, ya, atau human dignity, freedom, equality, dan solidarity. Artinya, saudara, AI ini mungkin akan semakin masif berkembang, saudara. Tapi, ya, jangan sampai, ini poin yang paling penting sih, jangan sampai AI itu mengontrol manusia, tapi kita lah yang harus, usernya harus kontrol, saudara, ya. Kalau AI kontrol kita, manusia bahaya, saudara, ya. Itu nanti jangan sampai banyak segi-segi kehidupan yang akan berubah, ya. Tapi beta senang sih dengan perkembangan AI sekarang. Jadi sekat-sekat pengetahuan tuh semakin, kalau berkaitan dengan pengetahuan, saudara, ya, semakin tipis, semakin mudah kita akses informasi dan seterusnya. Ya, mudah-mudahan bisa berkembang lanjut dan bisa dinikmati oleh kita semua. Mungkin itu dulu, saudara. Beta masih nonton MU lawan Bodo Glimt. Posisi sekarang 3-2, ya. Setelah tadi Højlund buat gol, mudah-mudahan menang lah, ya. Kalau kalah nanti podcast ini jadinya tidak asik. Oke, saudara,
Terima kasih yang sudah dengar. Cheers.